Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah untuk pertama sekali kita menyampaikan puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak sekali dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan rahmat dan nikmat tersebut kita bisa hidup dengan aman dan tentram, bisa menikmati segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, bisa mengenal Allah, bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bulan Zulhijjah ini adalah yaitu melalui ibadah kurban. Kurban itu sejak hari pertama dari Idul Adha, kita setelah melaksanakan salat Idul Adha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melaksanakan kurban sebagaimana tersebut dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan adanya nikmat yang banyak itu adalah hendaklah kita bersyukur kepada Allah melalui ibadah salat, fasholli li rabbika wanhar. Maka hendaklah kamu melaksanakan salat. Yang dimaksudkan di sini menurut pemahaman para ulama tafsir adalah melaksanakan salat Idul Adha, sholli li rabbika wanhar, dan setelah itu hendaklah kamu berkurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun berada, masih tersisa hari-hari tasyrik yang kita kenal dalam Islam. Satu hari lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 203, pada sebahagian potongan ayat tersebut Allah berfirman, Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Hendaklah kalian berzikir menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini mungkin ada tersisa satu hari lagi untuk hari tasyrik, untuk hari berkurban. Maka saya pada malam hari ini juga ingin mengangkat persoalan ini, yaitu mulai dari wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Jadi hari-hari yang tersisa dari suasana hari raya Idul Adha ini adalah berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari berzikir sebagaimana yang sudah sangat sering kita dengar dari guru-guru kita adalah mulai dari hari pertama sampai hari keempat. Kapan saat berzikir? Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terutama zikir-zikir yang kita lafalkan setelah melaksanakan salat 5 waktu. Jadi para ulama salaf dari dahulu, para sahabat ketika selesai melaksanakan salat, setiap waktu melaksanakan salat, mereka selalu berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah, karena ini satu pertanda bahwa tidak ada yang maha agung di dunia ini, di alam ini, kecuali Allah. Disitulah kita makanya perlu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dikuatkan oleh beberapa hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat pada malam hari ini, yaitu hadis yang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini dikatakan bahwa hari-hari tasyrik atau hari Mina adalah hari makan dan minum, serta hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat-saat pelaksanaan ibadah Idul Adha itu, ketika para jamaah haji berada di Mina, itu hari-hari untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di sini hari makan dan minum. Makanya pada hari-hari tasyrik ini kita dilarang berpuasa. Dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa pada masa-masa ketika berada di Mina, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu masa-masa untuk beristirahat. Setelah lelah melaksanakan amalan-amalan haji, begitu sampai di Mina, mereka disyariatkan tetap dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan makan minum. Dikatakan dalam kitab tersebut, makan minum yang dilakukan oleh para jamaah haji itulah dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari-hari beristirahat, hari-hari berzikir, dan hari-hari melaksanakan makan dan minum, itulah makna hari raya bagi mereka atau bagi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tentunya juga bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Apa yang dimakan dan diminum para jamaah sekalian? Yang dimakan dan yang diminum itulah sembelihan kurban. Jadi setelah disembelih lalu dimakan dan diminum, beristirahat karena terlalu lelah dalam melaksanakan amal ibadah haji. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, kita disyariatkan juga selain melaksanakan salat Idul Adha, yaitu untuk memotong kurban. Dan ini salah satu syiar yang paling penting dalam agama Islam, yang pelaksanaan ibadah kurban ini bukan saja dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Ada kesan di masyarakat kita para jamaah sekalian, seolah-olah berkurban itu adalah cukup satu kali. Sehingga ketika kita bertanya misalnya, bapak, ibu, abang, ayahwa dan lain sebagainya, tahun ini tidak ada kurban. Itu pernah kita dengar, saya sudah kurban 2 tahun yang lalu, atau saya sudah kurban 1 tahun yang lalu.
Nah, ini pertanda bahwa masih ada dalam pemikiran orang-orang yang memberikan jawaban tersebut seolah-olah kurban itu hanya disyariatkan satu kali dalam seumur hidup, sama seperti pensyariatan akikah. Kalau akikah betul dalam seumur hidup hanya disyariatkan satu kali. Tetapi kalau kurban, begitu masuk bulan Zulhijjah dalam setiap tahun, maka pada setiap bulan Zulhijjah itulah kita disyariatkan melaksanakan kurban, yaitu dengan memotong hewan. Apakah yang kita potong tersebut terdiri dari kambing, dari domba, dari sapi atau onta, yang berada orang-orang yang ada di Arab itu kadang-kadang memotong unta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita cermati para jamaah sekalian, yang namanya Idul Adha itu adalah identik dengan hari kurban. Makanya di mana-mana para jamaah sekalian, kita bisa mendengar pada saat setiap khutbah Idul Adha itu khatib tidak pernah lepas membahas dari persoalan kurban. Apalagi tahun-tahun pandemi seperti ini, pemerintah menghimbau para khatib itu untuk tidak berpanjang-panjang dalam berkhutbah Idul Adha. Di daerah kita itu dibatasi selama lebih kurang 15 menit. Itu pada dasarnya waktu yang singkat itu kita tidak ada waktu untuk berbicara yang lain kecuali berbicara tentang kurban. Kurban di satu sisi merupakan pendekatan diri kita kepada Allah yang disebut ibadah individual. Kemudian kurban juga di sisi yang lain merupakan pendekatan kita atau hubungan silaturahim kita dengan sesama makhluk manusia, terutama dengan saudara-saudara kita yang muslim, yang seiman dan seagama dengan kita. Jadi pada satu ibadah kurban itu memiliki dua dimensi. Yang pertama dimensi ibadah individual, yaitu hubungan hablum minallah antara kita dengan Allah. Yang kedua dimensi sosial, yaitu hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Disinilah salah satu hal yang menyebabkan pentingnya kita melaksanakan kurban, karena dari ibadah tersebut mencerminkan dua ibadah yang lain, yaitu ibadah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Makanya sangat tidak pantas pada saat-saat khutbah Idul Adha itu khatib meniadakan pembahasan tentang masalah kurban ini. Jamaah salat maghrib serta para pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin sudah pernah dan sudah sering disampaikan oleh para khatib, para ustadz kita, karena masih pada tempatnya, kita tidak ada salah untuk sedikit mengulang kaji bagaimana pelaksanaan ibadah kurban menurut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Atha bin Yasar, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yaitu generasi yang hidup setelah masa sahabat, dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang sahabat Rasulullah. Lalu dia bertanya bahwa Anda, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, kami ingin mengetahui bagaimana praktek pelaksanaan ibadah kurban di masa Rasulullah. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari
memberikan jawaban pada waktu itu bahwa praktek kurban pada zaman Rasulullah, seseorang yang berkurban menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan atas nama keluarganya. Kemudian setelah menyembelih seekor kambing, daging tersebut atau daging kambing yang dikurbankan tersebut itu mereka makan untuk mereka sendiri, kepada keluarganya, dan kemudian juga diberikan kepada orang-orang lain tetangganya. Begitulah kondisi ataupun pelaksanaan ibadah korban yang terjadi pada zaman Rasulullah, hingga kemudian tibalah saatnya manusia mulai bermegah-megahan, mulai memamer-mamerkan kurban kama tara, sebagaimana Anda menyaksikan sekarang. Ini cuplikan singkat para jamaah sekalian dan para pendengar radio sekalian, bagaimana praktek pelaksanaan kurban pada masa Rasulullah. Dalam hadis ini secara spesifik Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa kurban yang dilaksanakan itu adalah terdiri dari seekor kambing. Jadi ketika orang yang berkurban memotong kambing, itu diperuntukkan untuk diri dan keluarganya sekalian. Hadis ini berkualitas sahih. Dalam satu riwayat dikatakan hasan, dalam satu riwayat lagi dikatakan sahih. Sehingga para ulama fikih, terutama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ini mengangkat hadis ini sebagai dasar bahwa pelaksanaan ibadah kurban dalam bentuk seekor kambing itu bisa dilaksanakan baik atas nama dirinya, kemudian juga atas nama keluarga dari orang yang memotong korban ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan praktek kurban seperti ini sangat jarang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari para jamaah sekalian. Terutama di kita di Aceh, padahal notabene-nya sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam, seolah-olah kalau memotong seekor kambing mencukupkan untuk satu keluarga, seolah-olah tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa yang terjadi di masyarakat kita, para jamaah sekalian, itu mengambil yang alternatif. Yang biasa kita lihat adalah seekor kambing itu dikhususkan untuk satu orang. Jadi kalau misalnya dalam keluarga itu ada 3-4 orang, itu satu ekor kambing dikhususkan misalnya untuk seorang ayah dulu, kemudian tahun berikutnya untuk ibu, kemudian kalau dia punya anak, tahun berikutnya lagi dikhususkan untuk anak yang pertama, anak yang kedua, dan seterusnya. Begini yang sering terjadi para jamaah di masyarakat kita. Artinya ada pengkhususan. Jadi seolah-olah satu ekor kambing itu khusus berlaku untuk satu orang, tidak ada manfaat sedikit pun bagi yang lain, tidak ada manfaat pahala dan lain sebagainya. Karena ya dikhususkan satu ekor kambing hanya untuk satu orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat baik para jamaah sekalian ketika yang melaksanakan kurban itu adalah orang yang memang punya kemampuan yang banyak. Banyak orang yang memiliki kekayaan yang mencukupi, memotong seekor kambing untuk satu orang itu sangat bagus sekali. Tapi yang menjadi persoalan para jamaah sekalian, ketika orang-orang tidak punya kemampuan yang seperti itu, mereka tidak meyakini seolah-olah satu kambing itu sampai enggak jadi dipotong. Mengapa?
karena terjadi perebutan antara ayah dengan ibu, ataupun terjadi perebutan antara anak-anak mereka. Jadi bisa jadi antara anak pertama dan anak kedua berebut. Tahun ini biar untuk saya saja dulu, kata anak kedua. Kata anak pertama, tidak boleh, saya yang tua. Jadi harus untuk saya dulu, nanti baru kamu tahun berikutnya, yang lain tahun berikutnya. Kalau punya dalam satu keluarga 5 orang anak, jadi 5 tahun kemudian nanti baru terlaksana kurban bagi masing-masing anggota keluarga. Inilah satu solusi dari hadis yang diceritakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari tadi, bahwa sebenarnya ya, secara aturan baik dalam hadis yang kita bacakan maupun dalam kitab-kitab fikih yang bermazhab Imam Syafi'i, solusinya adalah memotong 1 ekor kambing bisa mencukupi untuk seisi keluarga. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mengutip sebahagian pernyataan ulama fikih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Mahalli, ya, karya Jalaluddin Al-Mahalli, tentang hewan kurban yang terdiri dari unta, sapi dan kambing sebagai berikut. Saya bacakan sebagian teks yang saya kutip. Wal ba'iru wal baqaratu ay kullum minhuma yujzi'u an sab'atin. Wasyatu tujzi'u an wahidin. Wa man kana lahu ahlu baitin hasalatis sunnatu li jami'ihim. Wa kadza yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ati fattadhiyatu sunnatu kifayatin likulli ahli baitin ay wa sunnatu ainin liman laisa lahu ahlu bait. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unta dan sapi masing-masing dapat mencukupi untuk 7 orang. Jadi kalau kita punya unta atau sapi, itu mencukupi untuk 7 orang. Wasyatu tujzi'u an wahidin, sedangkan seekor kambing itu untuk 1 orang. Tapi ada penjelasan ke depan lagi. Wa man kana lahu ahlu baitin, barang siapa atau apabila yang 1 orang itu mempunyai keluarga, maka kambing yang dikurbankan itu secara sunnah telah dapat mengcover semua anggota keluarga tersebut. Wa man kana lahu ahlu baitin, orang yang sudah berkeluarga, yang punya keluarga, punya ahli, maka dengan memotong seekor kambing itu sama dengan telah dapat mencapai sunnah bagi anggota-anggota keluarga yang lain. Wa kadza yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ah. Demikian pula dikatakan bagi masing-masing 1 orang dari yang 7 orang tersebut. Fattadhiyatu sunnatu kifayatin. Jadi kalau misalnya kita memotong seekor sapi, berkongsi 7 orang memotong seekor sapi, maka yang dianggap telah berkorban bukan saja yang 7 orang tersebut, tetapi juga berlaku bagi masing-masing anggota keluarga yang 7 itu. Jadi kalau si A, si B, si C dan sebagainya cuma 1 pribadi, kemudian dia masing-masing punya keluarga, maka yang 1 orang itu juga mencakup untuk masing-masing keluarga tersebut. Itulah yang disebut dengan yuqalu fi kulli wahidin minas sab'ah. Jadi pada tiap-tiap orang dari yang 7 itu juga mencakup faedah dari pelaksanaan korban tersebut.
Mengapa? Karena fatadhiyatu sunnatu kifayah. Karena yang namanya berkorban itu adalah sunat kifayah. Likulli ahli baitin, sunat kifayah bagi setiap ahli bait, ahli keluarga. Wa sunnatu ainin liman laisa lahu ahlu baitin. Dan hukumnya sunat ain bagi orang yang tidak punya keluarga. Artinya setiap orang yang sudah berkeluarga dengan memotong seekor kambing atau berkongsi pada seekor sapi, maka sudah mengcover pelaksanaan korban tersebut bagi masing-masing keluarga dari orang yang memotong itu. Walaupun kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, ada yang mengatakan, ada yang mensyaratkan yang tercover itu adalah apabila yang memotong kambing ataupun yang berkorban itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada orang-orang tersebut. Kalau bukan orang yang bertanggung jawab menafkahi keluarga tersebut, maka pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh satu orang ini tidak bisa mengcover, mencukupi seluruh isi keluarga. Tetapi pendapat ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i tidak berpendapat seperti itu, tetapi berpendapat yang penting salah seorang dari anggota keluarga tersebut telah memotong seekor kambing atau telah berkurban berkongsi pada 7 orang, maka tetap bisa mengcover masing-masing anggota keluarga. Tidak mesti yang memotong itu hanya orang yang bertanggung jawab dalam menafkahi. Ini dapat kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Beliau mengatakan, qala ashabuna at-tadhiyatu sunnatun 'alal kifayati fi haqqi ahlil bait. Ya, para ashab kami mengatakan berkurban itu sunat kifayah bagi ahli keluarga yang satu orang. Fa idza dhahha ahaduhum hassala sunnatat tadhiyah fi haqqihim. Apabila salah satu di antara mereka telah melaksanakan kurban, maka telah terlaksanalah sunnah bagi seluruh anggota keluarga mereka. Demikian juga apabila mereka memotong kambing, itu dapat tercover keluarganya masing-masing. Apa makna tercover para jamaah sekalian? Sebagian ulama memahami tercover itu adalah pahala yang diperoleh bukan saja oleh orang yang berkurban, tetapi juga mencakup anggota keluarga yang tidak berkurban. Pada bahagian lain dari kitab-kitab fikih ini dikatakan, ini dipahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahha bikabshin qala Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad." Inilah makna dari sabda Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong seekor kibash ataupun domba, kemudian baginda Rasulullah membacakan doa, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad." Mengapa demikian para jamaah sekalian? Li'annal fardha yanqasimu ila fardhi ainin wa fardhi kifayah. Karena fardu itu dibagi kepada 2 macam, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Faqad dzakaral ashab anna tadhiyata kadzalik. Maka ulama-ulama para ashab mengatakan pada kurban juga seperti itu. Wa anna tadhiyata masnunatun likulli ahli bait. Jadi ibadah kurban itu hukumnya sunat bagi ahli bait, yaitu sunat kifayah, tetapi bagi yang tidak berkeluarga itu namanya sunat ain. Inilah para jamaah sekalian, sehingga dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan
bahwa sunnatul kifayati ahammu min sunnati ainin, bahwa sunat kifayah itu lebih penting daripada sunat ain, karena dengan melaksanakan sunat kifayah telah tercover semua isi keluarga, tetapi melaksanakan sunat ain itu tercover hanya satu orang saja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna lain dari tercover itu adalah dianggap orang yang belum memotong secara pribadi, apabila sudah dilakukan oleh satu orang, berarti dia sudah gugur dari tuntutan pelaksanaan ibadah kurban. Apabila dia tidak melakukan secara pribadi, itu kurbannya sudah tercover dengan dipotong oleh satu orang tersebut. Tetapi apabila dilakukan lagi, itu lebih baik. Tapi yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah dengan hanya satu kambing bisa cukup untuk seisi keluarga. Apabila ditambah, jauh lebih baik. Jemaah, inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Berhubung masih ada satu hari lagi, siapa tahu masih ada di antara kita yang ingin melaksanakan kurban. Sehingga dengan cara seperti ini, kurban bisa kita laksanakan setiap tahun. Karena hanya dengan memotong seekor kambing, kita berarti sudah turut melaksanakan perintah agama, yaitu pelaksanaan kurban. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.